ketika kita membawa salib yang orang kayak mengagungkan ya, kadang-kadang kehadiran suster tuh diagung-agungkan kayak gitu. Yang walaupun kalau di TikTok tuh banyak juga ya orang yang memuja kayak gitu. Tapi aku merasa lebih banyak kehadiran suster tuh kayak dipandang lambang keademan. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Suster, selama menjadi seorang biarawati, apa pengalaman yang paling berkesan dari seorang suster Valencia? Bisa diceritakan, suster? Ya, yang paling berkesan itu sebenarnya simple banget. Dan kayaknya mungkin bagi sebagian orang, gitu doang. Tapi bagiku itu sangat menusuk banget ke hati gitu ya. Sampai ke relung-relung. Ketika seorang suster, aku tunjukin video. Itu baru-baru ini sih. Rasanya ini pesan yang paling update gitu lah. Saya tunjukin video tentang calon-calon suster masuk ke FCH, ada 16 orang kayak gitu. Saya tunjukin ke suster yang udah lansia di YouTube kan. Suster ini loh adik-adik kita, kan jauh nih, beliau kan memang di Jogja ini dan adik-adik kita kan di Palembang. Terus beliau lihat, beliau nangis dia kan. Terus aku tanya, kenapa suster nangis? Katanya, aku tuh hanya 2 alasan bisa menangis katanya, kalau melihat orang susah, dan yang kedua kalau melihat ada calon-calon suster masuk ke FCH. Di situ ya, aku kan belum kalau kekal nih, belum dapat cincinnya. Di situ tuh aku pengen, aduh, aku kudu kalau kekal gitu. Rasanya semangat banget dan berkesan banget sampai ini ya, kayak semangat juga untuk menyampaikan kepada orang muda bahwa kamu itu dinantikan banget oleh suster-suster lansia kayak itu. Aku nggak tanya lebih lanjut karena aku juga merembes kan ke suster, ketika suster itu bilang hanya 2 alasan yang menangis ketika melihat orang susah, dan yang kedua ketika melihat barisan para calon suster maju ke depan altar. Ya ampun, itu berkesan banget. Bukan pengalamanku langsung, tetapi pengalaman suster itu yang sampai sekarang kayaknya itu deh pengalaman yang paling berkesan kayak gitu. Itu Mas Putra. Iya, suster, suka duka menjadi seorang biarawati dari kongregasi FCH apa, suster? Oke, kita dukanya dulu ya. Berduka-duka baru bersuka-suka dulu. Benar sih, setiap pilihan pasti ada suka dukanya. Mau jadi awam, mau jadi suster, mau jadi apapun kita, pilihan itu pasti selalu ada suka dan dukanya. Nah, kalau jadi suster itu duka ya yang menurut saya paling mendalam itu ya karena kita itu benar-benar disalibkan ya dengan pakai baju suster, dengan ya atribut-atribut kebiaraan itu, kita jalan kemana-mana, kita itu harus menyalipkan kemauan-kemauan kita. Ya kebetulan nih sebenarnya punya TikTok gitu kan, pengennya tuh joget yang kayak orang muda zaman sekarang gitu. Tapi kan rasanya gimana ya? Bukan pengen supaya kelihatan suci, mulia kayak gitu, terus baik-baik, bukan pengen itu, tapi itulah suatu salib bagi saya ya, ketika atribut kesusteran ini harus menjadi tanda kehadiran Tuhan gitu. Nah, sebenarnya setiap orang Katolik kayak gitu. Setiap pribadi orang Katolik itu harus menjadi tanda kehadiran Tuhan, harus menjadi tanda kehadiran Yesus. Nah, tetapi ketika aku menjadi awam dulu, dibanding dengan aku menjadi suster, dukanya itu aku merasa tanggung jawabnya makin besar, dan itulah yang paling sering membuat aku, aduh, nggak layak nih kayak gitu, nggak cocok nih jadi suster kayak gitu. Ketika kita membawa salib yang orang kayak mengagungkan ya, kadang-kadang kehadiran suster tuh diagung-agungkan kayak gitu, yang walaupun kalau di TikTok tuh banyak juga ya orang yang memuja kayak gitu. Tapi aku merasa lebih banyak kehadiran suster tuh kayak dipandang
lambang keademan. Bahasa Jawa, adem itu maksudnya damai, tenang, kayak gitu. Nah, itu menurutku suatu duka yang sangat mendalam, karena sesungguhnya eh, kita para suster ini adalah manusia biasa, dan kita hanya berlatih selama, ya sekarang ya saya udah junior 8, berarti 8 tambah 3, 11 tahun. Eh, Baru 11 tahun saya berlatih, sementara saya dibentuk di keluarga itu menjadi gennya juga, kayak gitu kan, itu kan dua, ya berapa puluhan tahunnya, belasan tahun juga dulu sebelum masuk suster. Jadi maksudnya nggak semudah ketika kita diselimuti baju ini, seketika kepribadian kita yang udah terbentuk di masa lalu itu langsung berubah gitu. Enggak, jadi perjuangan yang kayak gini ya, yang menurutku itu benar-benar menjadi duka banget ketika kita dipandang harus baik, padahal kita sebenarnya ya orang bilang itu berselimut kadang. Itu mah kayak serigala berbulu domba kayak gitu. Nah, ada kalanya ya kayak gitu, tapi sebenarnya disitulah letak perjuangan supaya apa yang di luar itu benar-benar dari dalam kayak gitu. Nah, inilah dukanya, jangan sampai ada saat-saat tertentu saya itu harus mengekang banget gitu. Contohnya kayak itu tadi, aduh pengen ya nyoba sound yang ini gitu kan. Pasti orang muda pada tahu nih, pengen ya nyoba sound ini, tapi gimana ya caranya supaya layak, nggak menjadi, ih bajunya kok kayak gitu, suster ya, padahal suster tapi kok kayak gitu. Itu kan membuat apa ya, terganggu iman umat kayak gitu. Kalau yang nggak tahu mah nggak apa-apa, nggak pernah ngeliat suster, ya paling ini seragam apa kali ya kayak gitu kan nggak apa-apa. Tapi yang tahu suster, mereka punya konsep kebiaraan yang luhur kayak gitu. Jadi ini menjadi duka banget sih menurut aku. Itu dari luar. Tapi kalau sukanya itu uh, ya susah sih mau menceritakan suka, tapi kalian lihat kan bentuk badanku makin bundar kayak gitu, lambang kesukaan. Dari kemarin aku merenungkan apa yang membuat aku suka semuanya, karena mungkin ini ya udah passion ya. Ketika aku menawarkan ke adikku yang perempuan juga belum punya pacar sampai sekarang, tapi kalau ku tawari jadi suster, dia nggak banget kayak gitu, nggak mau kak gitu kan. Memang bukan bukan passionnya, nah tapi karena ini pilihanku, jadi kayak segala hal yang ada di biara ini menyenangkan banget. Contohnya apa sih suster, kami kan nggak pernah ke biara gitu ya. Salah satunya berdoa itu ya. Suster nih kok hal-hal yang kayak gitu dianggap suka sih? Ya benar, tapi itu tuh kalau aku di rumah uh, lucu dong kalau aku pagi hari terus tiba-tiba masih jam 4:30 subuh gitu nyanyi-nyanyi gitu kan. Kalau lagi liburan tuh itu tuh aku menggumam dalam hati, tapi di sini semua suster jalan ke kapel, berdoa bareng masih subuh kayak gitu, nyanyi kayak gitu kan. Ya ampun, itu menyenangkan banget. Iya beda sih, kadang orang lihat, aduh doa kok jadi hal yang menyukakan sih, tapi ya kayak gitu, apa-apa jadi biara ini yang kayak, ya kalau maksudnya kalau jalan-jalan kayak gitu kan kita di rumah juga bisa mah gitu kan, tapi kalau di biara ini kan ada hal-hal yang kalau di rumah kita nggak dapat. Nah karena ini udah kayak pilihan, passion kayak gitu, jadi rasa-rasanya segala hal itu menjadi kesukaan. Tapi bisa satu hal yang paling banget, yaitu tadi ketika pagi hari bisa bareng-bareng semua berangkat ke kapel kayak gitu, nyanyi bareng. Itu tuh aku paling suka kegiatan berdoa, nggak tahu kenapa. Untuk saat ini ya teman-teman, besok-besok nggak tahu. Tapi untuk saat ini nih yang ku suka banget tuh ketika masih subuh udah nyanyi-nyanyi kayak gitu. Aku seneng banget, lucu gak sih? Tapi ya kayak gitu. Semoga bisa diterima ya. Itu Mas Putra. Iya, suster. Nah, nggak jarang yang komen itu umat kita sendiri katanya. Setahu aku suster itu dulu nggak di medsos deh. Iya, benar. Terus kenapa sekarang suster-suster seliweran di medsos?